Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam baca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah mengambil pembahasan tentang ta'rif usul al-fiqhi, definisi tentang usul al-fiqhi, terkhususnya yang apabila ditinjau dari sisi yang kedua. Ditinjau dari sisi yang kedua. Tapi hari ini tidak ada korek karena mungkin hari ini kita ambil sedikit saja. Saya ada hajat. Baik, qala rahimahullahu taala al-ahkam. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang hukum. Dan ini kita sudah masuk ke salah satu dari 3 pembahasan inti dalam permasalahan usul fikih. Yang pertama kemarin apa? Adillah. Yang kedua apa? Ahkam, istinbatul ahkam. Bagaimana cara menyimpulkan hukum dari dalil. Kemudian yang keempat apa? Hal al-mustadil atau mustafid. Keadaan, kriteria seorang mustafid atau mustadil. Baik, beliau mulai dengan ahkam. Kenapa? Karena inilah yang kita akan mau petik sebentar dari dalil-dalil syar'i. Makanya kita harus tahu dulu hukum apa saja yang bisa diambil dan disimpulkan serta dipetik dari dalil-dalil syar'i yang ada. Maka beliau mulai dengan al-ahkam. Al-ahkamu qala rahimahullah jam'u hukmin. Al-ahkam dia jamak dari kata hukum. Hakama yahkumu hukman. Baik. Dan wahwa lughatan al-hukmu itu sendiri secara bahasa al-qada, maknanya al-qada, suatu penetapan. Wastilahan adapun secara istilah sudah berulang kali ketika ada makna atau definisi secara istilah, apa maknanya? Istilah di sisi ulama dari pelajaran yang kita pelajari. Karena kita belajar usul, maka definisi secara istilahnya berarti istilah di kalangan ahli usul. Maka kata al-ahkam di sisi para ulama usul, kata beliau istilahan maqtadahu khitabu syar'i al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin min talabin aw takhyirin aw wad'in. Kata beliau, secara istilah hukum adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh khitab asy-syara', oleh khitab syar'i. Apa itu khitab syar'i? Yakni nusus, nas, dalil-dalil syar'i, Al-Quran dan Sunnah. Paham ini? Ini kenapa dikatakan khitab? Karena isi di dalamnya mengandung khitab. Seperti firman Allah SWT, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini apa namanya? Khitab. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini apa namanya? Khitab. Begitu pula dalam hadits Nabi alaihissalatu wassalam. Hukum maqtadahu khitabus syar'i. Dia adalah sesuatu yang diharuskan atau apa yang merupakan keharusan dari khitabus syar'i, dari khitab syar'i itu. Yakni dalil-dalil syar'i. Al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Tapi ternyata tidak semua kandungan dan keharusan dari dalil-dalil syar'i itu termasuk dalam hukum. Akan tetapi yang diinginkan khitab syar'i atau kandungan dari khitab syar'i yang berkaitan dengan perbuatan atau amalan seorang mukallaf. Siapa yang mukallaf? Al-abd, seorang hamba. Kita ini sebagai seorang hamba. Jadi perbuatan kita, amalan kita, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan hukum atasnya. Apakah apa yang kita lakukan itu berupa perintah sehingga kita bisa mendapatkan pahala di baliknya, ataukah apa yang kita lakukan itu berupa larangan yang kita langgar sehingga dengan itu kita berhak untuk mendapatkan apa? Hukuman dan ganjaran dosa. Paham ini? Ini maksudnya al-hukum. Min talabin, baik keharusan itu berupa perintah, au takhyirin, atau berupa pilihan, au wad'in, atau berupa tanda. Nanti akan lewat bahwa apa yang dimaksud oleh ketiga hal ini adalah bentuk-bentuk dari hukum.
Kita contohkan satu, misalkan hukum berupa tolak, permintaan. Ini masuk di dalamnya hukum syar'i yang 4. Wajib, sunnah, makruh, haram. Kenapa? Karena wajib dan sunnah diperintahkan untuk dilakukan. Hanya saja kalau wajib perintahnya harus, kalau sunnah tidak harus. Makruh dan haram sama-sama dilarang. Kenapa masuk dalam perintah? Maksudnya dia diperintahkan untuk ditinggalkan. Hanya saja bedanya, kalau haram perintah untuk meninggalkannya itu harus. Kalau makruh perintah untuk meninggalkannya tidak harus. Paham tidak ini? Adapun takhir masuk di dalamnya hukum mubah, pilihan mau dilakukan atau tidak. Ini termasuk hukum juga. Adapun wada' akan berlalu insyaallah taala. Sampai di sini paham atau belum? Siapa yang belum paham? Jadi kesimpulannya, hukum dia adalah apa yang telah ditetapkan oleh syariat dari khitabnya. Apa yang merupakan keharusan dari apa? Seruan dari syariat. Seruan dari syariat dari mana? Dari Allah, termasuk juga Rasulnya. Dari Al-Quran dan sunnah nabinya. Kandungan dari Al-Quran dan sunnah ini berupa ketetapan yang Allah tetapkan untuk hambanya, berupa suatu amalan. Paham ini? Keluar darinya apa? Keyakinan. Paham tidak ini? Ini yang dibilang hukum. Paham ini? Apakah itu wajib? Apakah itu makruh? Apakah itu sunnah? Apakah itu haram? Apakah itu mubah? Ini yang kita mau pelajari. Kemudian kata beliau, fal murad bi qaulina khitabu syar'i al-kitab was sunnah. Masyaallah. Yang diinginkan dengan ucapan kami al-khitabu syar'i adalah Al-Quran dan sunnah. Berarti makna maqtadahu khitabu syar'i adalah apa yang diharuskan dari Al-Quran dan sunnah. Wal muradu biqaulina al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin ay ma ta'allaqa bi a'malihim sawa'un kanat qaulan am fi'la ijadan am tarka. Dan apa yang kami maksudkan dengan ucapan kami bahwa hukum adalah ketetapan dari Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan af'al al-mukallafin. Apa maksudnya af'al mukallafin? Yakni perbuatan seorang hamba, baik berupa ucapan ataupun perbuatan ijadan amtarka. Baik ucapan atau perbuatan itu berupa perintah untuk dilakukan, masuk di dalamnya apa? Sunnah dengan wajib, atau tarkan, atau bentuk perbuatan dan ucapan itu diperintahkan untuk ditinggalkan. Masuk di dalamnya apa? Makruh dan haram. Fa kharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqad. Maka keluar darinya ketetapan syariat berupa keyakinan. Paham ini? Apakah dinamakan atau masuk ke dalam hukum atau tidak? Masuk atau tidak? Tidak, karena beliau sudah bilang fakharaja, dia keluar. Fala yusamma hukman. Maka hal seperti ini, amalan seorang hamba berupa keyakinan, itu tidak dinamakan hukum, tapi selalu ingat bihadzal istilah. Di dalam istilah para usuli. Paham ini? Baik. Kemudian kata beliau wal murad bi qaulina al mukallafin. Sekarang, ketetapan syariat atau hukum itu adalah ketetapan syariat yang berkaitan dengan amalan seorang mukallaf. Siapa mukallaf di sini? Kata beliau, ma min sya'nihi mutaklif. Siapa yang pantas untuk ditaklif? Apa itu taklif? Taklif itu dari kata kallafa yukallifu taklifan. Ada pembebanan di dalamnya. Ya, karena syariat ini ya berupa perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas makhluknya, maka seorang makhluk atau seorang hamba dikatakan mukallaf yang dibebani oleh perintah. Fayashmalus saghira wal majnun. Maka masuk di dalamnya seorang anak kecil
dan orang yang hilang akalnya. Tapi ini akan datang pembahasan, ya kan? Akan datang pembahasan bahwasanya seorang anak kecil dan orang yang telah gila asalnya memang dia ditaklif. Asalnya dia masuk ke umuman taklif. Contoh misalkan, ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Kutiba alaikumusiyam. Atau ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasul. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Ini perintah atau tidak? Perintah. Sama juga dalam ayat, kutiba alaikumusiyam. Siapa yang Allah panggil? Orang-orang beriman. Paham ini? Nah sekarang, yang jadi pertanyaan, kalau ada orang yang beriman, tapi masih kecil, atau dia kehilangan akalnya, masuk tidak di taklif, akan datang pembahasan asalnya. Dia masuk dalam keumuman ayat. Tapi karena ada penghalangnya, anak kecil dihalangi oleh apa? Usianya, keadaannya yang belum balik. Dan orang gila yang dihalangi oleh apa? Hilangnya akal. Paham gini? Nah, jadi kalau hukum asal kita katakan, apakah mukallaf masuk di dalamnya anak kecil atau orang gila? Apa jawabannya? Asalnya masuk. Hanya saja ada penghalang yang menghalangi dia dari taklif. Paham tidak ini? Hai, nah. Kemudian kata beliau, rahimahullah, wal murad bi qaulina min talabin ayil amru wan nahyu sawa'un ala sabilil ilzam awil afdaliyah. Yang kami inginkan dengan ucapan kami bahwa hukum adalah ketetapan syariat yang berkaitan dengan amalan seorang hamba berupa tolab. Apa tolab di sini? Al-amru wan nahy. Mencakup perintah ataupun larangan. Akan datang, ya, maksudnya apa? Karena namanya larangan, mungkin antum bertanya, kenapa larangan dikatakan perintah? Ya, karena sama-sama diperintahkan dengan amr. Hanya saja kalau amr, talabul ijad, perintah untuk melakukan. Kalau nahi, talabu at-tark, perintah untuk meninggal. Sama-sama diperintahkan tidak? Sama-sama. Itu makanya kenapa ditolab di sini masuk di dalamnya al-amr wan nahi. Jangan bingung. Kemudian kata beliau, sawa'un kana ala sabilil ilzam, baik perintah atau larangan itu dia datang dalam bentuk pengharusan. Seperti apa? Kalau perintah yang harus wajib, tidak bisa ditinggalkan dosa. Kalau larangan yang harus berarti haram, tidak bisa dilakukan. Kapan dilakukan dosa. Baik perintah itu berupa keharusan seperti wajib dan haram, atau tidak berupa keharusan. Berarti apa? Kalau ada perintah tapi tidak harus, apa ini? Sunnah atau mustahab. Perintah tapi tidak harus, apa ini? Sunnah atau mustahab. Kalau ada larangan tapi tidak harus, apa namanya? Makruh. Berarti tolab di sini masuk di dalamnya berapa hukum? 4. Ya. Pertama, apa lagi namanya? Wajib. Kedua, lawannya wajib dulu, haram. Yang ketiga, sunnah atau mustahab. Lawannya yang keempat, makruh. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal murad bi qaulina au takhyirin al mubah. Adapun yang diinginkan dari ucapan kami, hukum adalah ketetapan syariat berupa amalan seorang hamba berupa takhyir, pilihan. Masuk di dalamnya apa? Al-mubah. Kenapa dikatakan mubah itu takhyir, pilihan? Bukan tolab, bukan tar. Kenapa? Karena mubah tidak ada perintah untuk melakukannya, tidak ada juga larangan untuk melakukannya. Paham ini? Tidak ada perintah untuk melakukan dan tidak ada perintah untuk meninggalkan. Makanya nanti akan datang definisi mubah atau hukum mubah. Siapa yang melakukannya tidak dapat pahala. Ia meninggalkannya juga tidak dapat dosa. Paham tidak ini? Nah, kemudian yang terakhir, wal muradu bi qaulina aw wada'. Ini yang agak perlu pemahaman sedikit. Dan yang kami inginkan dengan ucapan kami bahwa hukum itu ada yang berupa tolak perintah, ada yang berupa pilihan,
dan ada yang berupa wada'. Apa ini wada'? Beliau katakan, as-sahihu wal fasidu wa nahwuhuma, seperti syahnya sesuatu atau batilnya sesuatu. Contoh dalam keadaan antum jual beli, bab muamalah misalkan. Antum jual beli ini, jual beli barang atau apapun yang semisal dengannya. Syahnya jual belinya antum, ini apa namanya? Hukum wad'i. Atau batilnya jual belinya antum, ini juga namanya hukum wad'i. Kenapa? Karena kalau kita mau bilang jual beli wajib, bisa enggak? Enggak. Paham ini tidak? Dia ada tanda syahnya atau tidaknya sesuatu. Asalnya bukan jual belinya, kedudukannya syah atau tidak. Nah, ini tanda yang syariat jadikan juga sebagai hukum. Paham tidak ini? Nanti akan lebih jelas kalau kita baca contohnya. Dan yang semisal dengan keduanya, mimma, ini penjelasannya. Wada'ahu syari'u min alamatin au awsafin linnufudi wal ilgha. Kata beliau, yang dimana hukum wadai ini dia berupa tanda yang diletakkan dan ditetapkan oleh asy-syari'. Siapa syari'? Allah, yang menunjukkan akan nufud, terpenuhinya ketentuan dari suatu amalan, atau ilgha, atau tidak terpenuhinya ketentuan dari suatu amalan. Paham ini? Contoh, salat. Apa hukum taklifinya salat? Wajib. Apakah ada hukum wad'inya? Ada. Kapan salat itu bisa wajib? Saya tanya. Kalau masuk waktu salat. Paham tidak ini? Masuknya waktu salat ini namanya apa? Hukum wad'i. Tanda yang syariat jadikan sebagai tanda akan masuknya sesuatu amalan atau nufudnya suatu amalan. Akan datang nanti contoh yang lainnya untuk lebih memperjelas. Tsumma qala rahimahullah ta'ala aqsamul ahkami syar'iyyah. Setelah beliau membawakan tentang definisi tentang hukum, khususnya hukum syar'i, beliau akan datang membawakan pembagian hukum syar'i. Qala rahimahullah ta'ala wa yanqasimul ahkamu syar'iyyatu ila qismain taklifiyatin wa wad'iyyah. Hukum syar'i dibagi menjadi dua. Ada hukum yang berupa taklifiyah dan ada hukum yang berupa wad'iyah. Dan insyaallah ta'ala kita ambil di pembahasan berikutnya. Semoga Allah SWT memudahkan kita dan senantiasa memberikan taufiknya pada kita dan membimbing kita untuk selalu senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, afiat dan keselamatan dari berbagai macam mara bahaya dan malapetaka. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahirabbil alamin.